Teman-teman, berjumpa lagi dalam kajian psikologi agama untuk kali ini ya. Kita akan bahas tentang perkembangan jiwa keagamaan, masalah kejiwaan, dan sikap keagamaan masa dewasa. Nah, perkembangan jiwa keagamaan adalah bagian integral dari psikologi agama yang berfokus pada cara individu mengalami, memaknai, dan menginternalisasi nilai agama dan spiritualitas. Nah, masa dewasa itu dibagi menjadi 3 tahap. Ada dewasa awal, madya, dan lanjut. Nah, setiap tahap membawa perubahan sosial dan psikologis yang memengaruhi spiritualitas. Nah, perkembangan tahap dewasa pertama, tahap dewasa awal, yaitu 20-40 tahun usianya. Di usia ini fokus pada integrasi nilai agama dengan kehidupan pribadi. Bagaimana agama diintegrasikan dalam kehidupan individu-individu. Sehingga spiritualitas menjadi lebih personal, tetapi juga lebih reflektif gitu. Nah, kemudian tahap dewasa madya 40-60 tahun. Ini fokus pada stabilitas spiritual dan keterlibatan komunitas. Di sini ada evaluasi ulang nilai agama saat terjadi krisis pada paruh baya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap dewasa lanjut atau 60 tahun lebih ya ini. Spiritualitas membantu persiapan menghadapi kematian. Sehingga refleksi mendalam dan fokus pada amal. Nah, pertanyaan tentang makna hidup dan perubahan seperti pensiun itu menjadi refleksi bagi tahap usia lanjut ini yang tahap dewasa lanjut. Nah, sehingga memicu pencarian spiritual yang lebih dalam di usia-usia ini. Nah, dalam kajian Fowler, perkembangan jiwa keagamaan pada masa dewasa, itu dijelaskan bahwa adanya fase reflektif. Nah, fase reflektif ini individu mengevaluasi kembali keyakinan masa kecil. Sehingga di fase ini ada 3 pola perkembangan jiwa keagamaan pada masa dewasa, yaitu stabil, meningkat, dan menurun. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada pencarian makna hidup menjadi motivasi yang utama. Jadi sudah tidak berfokus lagi pada kesenangan hidup, tetapi lebih kepada apa makna hidup, menjadi motivasi utama pada masa dewasa ini. Nah, polarisasi perkembangan menurut McClough dan kawan-kawan mengidentifikasi ada 3 pola perkembangan atau 3 polarisasi perkembangan jiwa keagamaan di masa dewasa. Pertama, stabil, yaitu keterlibatan religius konstan sepanjang hidup. Bagaimana agama memengaruhi sikap dan perilakunya sepanjang hidup ya, stabil gitu, tidak ada perubahan dan tidak ada penurunan juga. Yang kedua, peningkatan. Ada peningkatan terhadap religiusitas itu terjadi saat menghadapi krisis hidup. Misalkan tiba-tiba sakit, kemudian jatuh miskin atau bangkrut gitu ya. Maka kemudian religiusitasnya lebih dekat dengan Tuhan. Itu bisa terjadi gitu. Jadi kejadian-kejadian yang membuat tekanan terhadap kejiwaan seseorang itu akan menjadikan peningkatan terhadap religiusitas seseorang. Yang ketiga, penurunan, yaitu keterlibatan menurun akibat perubahan nilai. Sekularisasi, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini menjadi salah satu sebab mengapa orang mulai juga meninggalkan
prinsip-prinsip agama, tetapi lebih berpegang pada prinsip-prinsip kemajuan iptek. Nah, ada sejumlah masalah kejiwaan pada masa dewasa. Pertama, stres dan kecemasan. Ini menjadi tantangan umum. Makin dewasa, makin banyak masalah, makin banyak tantangan, menimbulkan stres dan kecemasan. Yang kedua, krisis paruh baya sering memunculkan evaluasi identitas. Apakah peran-peran yang selama ini dilakukan itu memiliki nilai hidup yang bermakna atau sebaliknya misalkan gitu. Kemudian yang ketiga, depresi dan kesepian. Ini umum terjadi pada usia lanjut. Karena usia lanjut ya, anak-anaknya sudah besar, sudah pisah. Di rumah misalkan hanya berdua dengan pasangan. Begitu juga kerja sudah pensiun. Gitu ya, maka kemudian ada rasa kesepian. Ini umum terjadi di usia dewasa lanjut gitu. Oleh karena itulah religiusitas itu terbukti mengatasi masalah ini, atau penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritualitas itu akan mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana sikap keagamaan masa dewasa? Terdapat beberapa tipe sikap, ada konservatif, liberatif, dan eksploratif. Konservatif ini tetap pada tradisi dan praktik yang formal, artinya memegang teguh aturan agama yang rigid dan ketat di dalam keyakinan, juga dalam perilaku hidup kesehariannya. Yang kedua, liberatif, ini terbuka pada spiritualitas di luar agama yang formal, artinya dia melakukan kolaborasi dan temuan-temuan baru yang dianggap selaras dengan agama dan memperkuat spiritualitas agama. Kemudian eksploratif, ini mencari spiritualitas baru sesuai dengan situasi pribadi. Muncul misalkan kelompok-kelompok sufi modern, kelompok-kelompok thorikoh ya, atau kajian-kajian yang lebih liberal, ilmiah, berbasis keilmuan, pengembangan kognitif. Nah, itu bisa terjadi di sikap keagamaan masa dewasa yang eksploratif. Nah, lalu apa manfaat religiusitas untuk kesehatan mental? Koenig dan kawan-kawan menunjukkan korelasi religiusitas dan kesehatan mental. Jadi religiusitas itu memberi makna dan kendali untuk kesehatan mental. Nah, keterlibatan komunitas menurut Koenig ini menurunkan risiko kesepian. Sehingga religiusitas itu sebagai mekanisme coping dalam krisis hidup. Nah, bagaimana strategi pengembangan sikap keagamaan? Yang pertama, meditasi dan doa. Penemuan atau kajian dari Berry dan Abozena itu menemukan manfaat dari meditasi. Bagi orang muslim misalkan meditasi banyak, ada berdoa, ada sholat, ada zikir, ya, muhasabah dan sebagainya. Meditasi itu meningkatkan mindfulness dan menurunkan stres. Kajian ini juga menjelaskan bahwa doa memberi ketenangan dan fokus batin. Sehingga baik doa maupun meditasi, keduanya efektif untuk kestabilan dan kesejahteraan emosional. Pengembangan sikap keagamaan yang kedua adalah keterlibatan dalam komunitas keagamaan. Jadi komunitas religius menawarkan dukungan emosional. Dalam kajian Hardy dan Nelson menyebut bahwa keterlibatan ini mengurangi kesepian. Jadi aktivitas sosial itu menambah rasa keterhubungan. Nah, komunitas itu membantu individu dalam masa sulit. Dalam Islam misalkan ada Dewan Kemakmuran Masjid, ada Majelis Taklim, ya, ada BKMM, banyak sekali. Begitu juga di saudara-saudara kita yang non-muslim, ya, ada sekolah minggu dan sejumlah ritual dan interaksi sosial yang bernuansa spiritualitas. Yang ketiga, pendidikan spiritual berkelanjutan. Jadi pelatihan agama berkelanjutan ini juga memperkuat keyakinan. Menurut Wing, menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan.
Nah, edukasi atau pendidikan spiritual ini memperluas perspektif individu, sehingga membantu integrasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pelayanan sosial dan amal. Di keterlibatan dalam amal itu meningkatkan juga kesejahteraan, atau bahasa lainnya adalah kestabilan mental. Nah, aktivitas ini mencerminkan penerapan nilai spiritual. Nah, amal menjadi makna dan kebahagiaan lebih mendalam. Berperan penting dalam membangun hubungan sosial. Kemudian kelima, terapi berbasis spiritualitas. Artinya bahwa terapi yang menggabungkan teori psikologi dengan nilai religius. Ini efektif untuk individu dengan keyakinan spiritual yang kuat. Koenig dan kawan-kawan menekankan pentingnya terapi ini, sehingga gabungan atau integrasi antara psikologi dan nilai-nilai keyakinan agama itu akan membantu mengatasi gangguan mental dengan perspektif agama. Kesimpulannya bahwa perkembangan keagamaan penting untuk kesehatan, kestabilan, dan kesejahteraan jiwa. Religiusitas meningkatkan ketahanan psikologis individu. Nah, sikap keagamaan dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Contohnya tadi 5 cara. Nah, integrasi spiritual dan mental itu akan membawa hidup lebih bermakna. Artinya kesehatan mentalnya lebih terjaga, sehingga menjadi sosok yang mampu menjadikan agama sumber kebahagiaan dan kehidupan. Terima kasih, mari kita diskusikan untuk memperluas kajian kita.